Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Surga. Terima kasih pagi ini Tuhan berikan kepada kami. Seperti pagi-pagi yang lainnya Tuhan, kami meninggikan muliakan nama-Mu. Pagi ini kembali Tuhan, semua oleh karena kasih anugerah Tuhan kepada kami yang tak habis. Itulah yang kami syukuri pada pagi hari ini Tuhan. Maka kami bersyukur dan bersyukur. Dan lebih daripada itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami tahu Tuhan Engkau pemegang hidup, pemegang berkat dan pemegang segalanya. Oleh karena itu Tuhan, kami hampiri Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami, supaya Tuhan turut bekerja sama menenangkan kami kebaikan setiap apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap belajar bersama. Melalui firman-Mu, bikin kami berkata firman-Mu itu berita. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah. Pakai lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan urapan dari surga, sehingga setiap kata yang dikeluarkan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh berkat itu. Kami syukuri Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya, orang yang masih mandi dalam masih pasca kita kenalkan yang terbaik. Seperti kemarin itu dalam doa kita berdoa untuk Jakarta udara. Saya dengar kaget saya. Iya. Saya malam ini kena sih. Satu keluarga kan, satu ini di rumah masih ada 2 orang lagi terjadi. Tapi puji Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Amin. Baik saudara, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar akan firman yang terdapat dalam Yohanes. Yohanes 8 ayat 30 sampai 38. Sebagai penghormatan untuk pembacaan Alkitab, mari saya jemput kita sama-sama berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama pada Yohanes 3. Saya akan mencoba membaca berikut. Firman Tuhan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberi berikut kebenaran yang memerdekakan. 3, 2, 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang terpenting dari antara 1 dan 2 itu adalah melakukannya. Amin, saudaraku. Hari ini tema kita adalah iman yang
memerdekakan. Iman yang merdeka. Iman yang merdeka. Kata iman saudara di dalam judul ini saya pinjam karena bukan bicara tentang iman yang sedang kita bahas. Bisa juga jadi iman yang merdeka atau kepercayaan atau semangat yang merdeka atau itu Tuhan yang merdeka. Jadi kata iman di sini hanya kata pinjaman. Jadi yang kita bahas nanti adalah merdeka dalam keimanan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita lihat perikopnya pun mari memberi iman yang merdeka. Dalam bulan ini mari kita memperingati pas Agustus seluruh Indonesia merasakan bagaimana hangatnya hasil berjuang daripada perjuangan untuk kita masih menikmati kita ini generasinya menjalankannya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka yang bagaimana, saudara? Apakah sesungguhnya setelah kita kenal Yesus sudah merdeka atau tidak? Ini yang perlu kita paham. Jadi tidak orang hanya kenal Yesus, beriman kepada Yesus yang disebut yang merdeka di dalam kita. Iman yang merdeka, saudaraku, adalah iman yang bagaimana? Di dalam bahasa aslinya, saudaraku, saya bacakan ayat 36 ini yang dari pembahasan kita. Itu ini pakai isinya. Yang of Dios, jika anak itu siapa? Yesus menggunakan Ios, kata Ios, ya. Di sini kata Ios, kata dalam bahasa Yunani anak itu bicara ada dua, teknon atau teknos atau Ios. Tetapi kata yang digunakan anak atau Yesus sendiri menggunakan kata orang ketiga pada dirinya sendiri, yaitu anak manusia. Anthropos bios, anak manusia itu. Ini menunjuk kepada sesungguhnya anak Allah itu tidak beranak. Karena anak kandung itu, saya punya anak, saudara. Saya punya anak didik. Saya tidak bisa samakan anak didik saya dengan anak kandung saya. Hati saya kepada anak didik saya dengan kepada anak kandung saya itu berbeda. Pasti ada nilainya, mana yang lebih tinggi pasti ada. Nah, kata yang digunakan kepada Yesus adalah, atau Yesus sering menggunakan kata huios. Artinya, saudara, sini anak tidak diperanakkan, sedangkan teknon atau teknon itu adalah kandung. Yang di rumah sana itu adalah teknos. Mahasiswa ini adalah anak mahasiswa, maka harus disebut bios. Kalian itu adalah bios, karena saudara bukan genku. Genku adalah yang ada di rumah. Darah daging tua yang ada di rumah. Tetapi saudara, hubungan kita adalah sebagai hubungan sosial, yaitu antara dosen dan mahasiswa. Jika anak itu orang hokios hemas adal menos kacamata ini 220 kilo. ayolah, jangan ragu-ragu membaca. Ian on ohios hemas ale te proses otes ale letero
SST. Kata SST memerdekakan di sini menggunakan SS. Sebetulnya ses terdiri dari kata SS, ET di menggunakan kata pasif berarti dimerdekakan. Ada yang memerdekakan berarti objek. Ada orang yang memerdekakan atau ada pribadi atau objek dimerdekakan. Siapa yang disebut di? Adalah itu yang kekasih. Kalau kita lihat di ayat ini seakan-akan memang Tuhan Yesus sendiri. Betul, memang Tuhan Yesus itu yang memerdekakan. Tetapi tidak cukup hanya percaya, beriman, tahu, kenal Yesus. Kenapa? Si Bodis pun kenal Yesus. Iblis pun, Farisi sangat kenal Yesus. Guru, kata Farisi. Engkau sangat yang dihormati. Kata-kata baik, sanjungan, hormat selalu dikatakan Farisi. Bahkan Iblis mengatakan, jikalau engkau anak Nidibata, anak Allah, jangan aku. Kalau kamu Yesus pernah ngaku ke Iblis ada anak. Enggak, karena memang dia tahu dia anak Tuhan, anak Allah, ada keluar surga. Maka kata, jikalau benar engkau anak Allah, jatuhkanlah diri. Jadikan batu ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, menjadi poin pembahasan kita hari ini adalah iman yang merdeka. Yang kedua, saudaraku, yang memerdekakan, melepaskan dari dosa. Jadi memerdekakan ini kata merdeka, nyaman, aman, merdeka, lepas dari jajahan, lepas dari timpitan, lepas dari tekanan, merdeka. Ya, saudara. Yang dimaksud, saudara, saya lihat di sini iman yang memerdekakan itu yang pertama adalah merdeka dari dosa. Di ayat 38 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara, kita ini diberi stigma hamba. Pilih yang mana? Tidak bisa lepas. Ikut-ikutan nggak bisa. Ikut-ikutan pelaku dosa nggak bisa. Kalau disebut sudah hamba, berarti sudah bagian daripada seluruh apa yang dimiliki oleh warna dosa itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus, saudaraku, di sini memberi gambaran kepada orang-orang saat itu yang menjadi latar belakang di ayat ini adalah Yesus menyatakan dirinya bahwa dialah yang datang. Tetapi orang banyak nggak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Dia kan anaknya tukang kayu, mamanya kan si Maria, bapaknya si Yesus yang tukang petam kayu. Pintar kali dia ngomong, ngadi-ngadi aja di dalam bahasa sekarang. Maka Tuhan Yesus katakan, matilah engkau dalam dosamu apabila engkau diberi sebelumnya. Matilah engkau dalam dosamu kalau engkau tidak percaya bahwa aku. 2 kali saudara Yesus katakan, itu bukan dengan nada yang ramah, keras. Yesus katakan. Kenapa demikian? Yesus sudah menunjukkan hal-hal yang baik, mujizat-mujizat, tetapi masih hanya dilihat kemanusiaannya, dari profil dirinya, dari kelahirannya, biografinya, di mana dia tempat tinggal, itu yang diperlihatkan. Memang sudah menjadi warna dunia, saudara. Seringkali seperti itu. Apa yang banyak yang kita lakukan yang baik, seringkali tertutupi oleh karena latar belakang ataupun yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena memang sudah masuk stigma tadi itu. Apa stigmanya tadi? Hamba dosa. Nah,
Saudara, ketika kita masih masih memiliki stigma itu, maka sesungguhnya kita masih budak dosa. Maka kita ini belum disebut iman yang merdeka. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar memperkenalkan aku ini juru selamat, aku ini dia sang Mesias. Tetapi Tuhan Yesus ingin melepaskan apa yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia itu sendiri, yaitu stigma tadi, hamba dosa. Maka orang Kristen tatkala ia percaya benar-benar menerima Kristus, diubah predikatnya apa? Dari hamba dosa menjadi anak apa? Anak Tuhan. Pernah dengar nggak jemaat disebut anak Tuhan? Pernah nggak? Halo? Pernah, Pak. Hah? Pernah, Pak. Itulah yang diubahkan oleh Yesus. Artinya di sana pun juga belum 100% kita ini benar-benar beriman penuh, merdeka maksudnya. Merdeka dari budak dosa, kebiasaan buruk. Farisi jangan, kalau kita berargumentasi dengan tentang Taurat, Talmud, wah, ngelawak saja. Ya bisa dikatakan ini Farisi ini kan bukan satu suku, bukan suku Farisi, tapi gelar di zaman itu. Zaman kalau sekarang katakan sarjana timur. Farisi itu sebutan terhormat. Tetapi karena perilaku para penyandang gelar itu dulu begitu tidak berkenan, maka Tuhan hardik Farisi. Maka hingga sampai hari ini jeleklah nama Farisi. Nah, apa yang kita petik dari hal itu? Ternyata saudara, kalaupun kita sudah mengenal tahu Yesus itu siapa, ternyata masih tetap bisa dihargai. Karena stigma itu belum kita bisa hapuskan. Stigma itu apa, Pak Saudara? Apa yang dilakukan oleh Farisi? Bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Bisa mengoreksi diri orang, dia tidak bisa mengoreksi diri. Maka di dalam Matius 6 dikatakan doa yang bertele-tele. Siapa di sini yang tahu arti bertele-tele? Ulang-ulang. Apa? Ulang-ulang. Ulang-ulang. Lagi. Berkepanjangan, Pak. Panjangan terus. Jelas. Gak jelas. Basa-basi. Doa yang bertele-tele. Doa yang maksudnya yang bertele-tele ala taus. Jadi misalnya menggunakan kata dasar logos. Jadi bahasa yang sumbang itu artinya terharapnya. Artinya kalau Anda pamer berdoa itu sumbang. Berdoa di tengah jalan itu sumbang. Supaya kelihatan orang Anda berpuasa pura-pura lemes. Itu sumbang. Itu yang disebut bertele-tele tadi. Orang tidak suka seperti itu. Nah, tetapi hal itu ada di antara yang pemilik stigma tadi. Ini masalahnya, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, Yesus adalah pelepas dari segala dosa itu. Maka dikatakan apabila engkau tidak percaya, akulah dia itu. Maksudnya siapa? Dia itu Tuhan di mata Tuhan di mata Bapa, Anak, atau apa? Akulah dia. Artinya saudara itu yang pernah dijanjikan, yang akan melepaskan. Anak darah itu akan melahirkan, atau dia akan disebut Bapa Allah, Bapa yang kekal. Sehingga saudara, setiap orang yang tidak bisa mengenal atau tidak menerima Yesus dengan hati, dengan perkataan orang bisa melakukan menerima Yesus. Dengan perkataan, dengan sikap, tapi belum tentu dengan hati.
Terkadang dalam hidup kita ini sudah tubuh, jiwa, dan roh itu. Mata atau pikiran, tubuh, dan roh khusus. Memang roh kita sudah penurut, saudara. Tetapi seringkali yang menjadi dilema adalah jiwa kita. Karakter, jiwa itu emosi. Berbicara tentang karakter, kebiasaan yang kita bawa dalam sehari-hari. Anda mungkin bisa hidup dengan kudus, jauh dari segala kenajisan. Ya, untuk men-save tubuh Anda. Roh Anda mungkin bisa setiap hari Anda penyembahan dan berdoa. Tetapi yang ketiga itu jiwa itu yang bagaimana cara mendapatkan itu? Harus tunduk pada Yesus. Jadi tidak cukup hanya diminta tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, roh, dan jiwa. Tetapi tubuh dan roh, tetapi harus juga hidup dengan jiwa. Sekali lagi, saudara, jiwa itu adalah roh. Jiwa itu adalah emosi, sikap, tingkah laku. Jiwa. Memang asing kita dengar. Psikologi itu kan ilmu kejiwaan. Itu bahasa Yunani, saudara. Kejiwaan, psiko, itu bahasa Yunani. Jadi ilmu kejiwaan, jiwa kita ini yang seringkali memberontak, yang jauh dari Tuhan, yang mengatakan ya Kristen, tapi tak dulu masih kayak ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang yang menang atau iman yang merdeka harus bisa melepaskan stigma diri dari dosa. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari jajahan dosa. Kembali ke jiwa tadi. Jiwa itu adalah emosi, sikap, tindak laku, perbuatan, psikologi, perbuatan. Apa yang menjadi sehari-harian kita itulah bagian daripada jiwa. Apa yang kita lakukan itu adalah bagian daripada jiwa. Apa yang kita katakan itu bagian daripada jiwa. Apa yang kita lihat, apa yang kita tidak tentukan kepada orang lain itu adalah jiwa. Hal ini yang terberat di dalam kehidupan kita, dalam mengiring Yesus. Sehingga saudara, kita ini sering kali masih dalam jajahan. Seperti kemarin rumah hambanya, kita memang sudah merdeka, tetapi masih ada sisa-sisa awal jajahan budak, sifat-sifat budak jajahan itu kan, karakter jajahan itu masih ada. Sehingga saudara, tatkala kita hidup dalam jajahan dosa itu, maka dosa itu yang menjadi dominan dalam kehidupan kita. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi bagaimana bisa dikatakan kita benar masih kalau stigma itu masih ada? Kan begitu. Bagaimana kita benar kalau kelakuan kita aja begitu? Sekalipun gelarmu sudah mendapat, kamu nanti mendapat gelar, tetapi kalau jiwamu itu, psikomu itu tidak nyatu dengan Tuhan, ya masih saja memandang persepsi. Sehingga saudara, di dalam kehidupan hari-hari ini banyak sekali kita lihat, tampak seringkali kita merasa itu bukan sesuatu kesalahan. Jadi iman ini sebetulnya seperti melihat atau meniti kasih, seperti meniti pada selembar benang. Itu sebetulnya tipis sekali sebetulnya. Jadi bagaimana kita meniti sesuatu itu di balik lembaran benang? Siapa yang dapat melepaskan orang dari jajahan dosa itu?
Di dalam perjanjian lama, saudaraku, orang bermacam cara untuk mendapatkan kemerdekaan iman. Mereka membawa apa? Seekor sapi. Kalau mereka orang kaya raya, membawa onta, membawa keledai, membawa kambing dan domba. Mereka tujuannya, saudara, untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan bagaimana di sana yang dimaksud? Supaya mereka menerima pengampunan, ketulusan, kelayakan di hadapan Tuhan. Atau mungkin mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, mereka harus membawa yang disebut korban sembelihan atau korban bakaran. Tanpa itu, saudara, tidak ada jalurnya Tuhan untuk saudara. Harus tidak ada tangan kosong masuk altar, masuk altar dalam perjanjian. Maka orang miskin yang tidak ada apa-apa di masa PL itu sangat-sangat rendah dan hina. Karena jangankan di depan manusia, bagi Allah saja itu hina dianggap katanya. Kenapa? Karena tidak mampu memberikan sesuatu persembahan korban makan. Ya kalau mungkin orang miskin bisa seekor burung merpati, wah terlalu mahal. Seekor telur merpati mungkin ada juga. Bayangkan kalau sama sekali tidak bisa sampai memberi telur sapi. Telur merpati. Pasti di neraka dia kan. Nah, inilah saudaraku maksud Tuhan datang ke dunia ini. Tatkala dirimu hai orang yang miskin, katanya begitu, yang tidak apa-apa, yang tak mampu membawa apa-apa ke dalam altar Allah, korban bakaran, tubuh berikan kepadamu sebagai korban bakaran, dan yang tak bercacat dan tak bernoda. Maka tatkala tubuh Yesus menjadi satu persembahan, Raja Iblis pun, King of Satan pun itu tidak berkutik lagi, tidak ada yang komplain. Inilah maksud Tuhan Yesus datang. Dia ingin membebaskan manusia itu dari jajahan dosa. Maka Yesus katakan apa lagi? Matilah engkau kalau kau tidak percaya akulah Dia. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, situ 2 kali di berikut di atas itu, saudara boleh nanti baca. Selesai yang berikut di atas itu 2 kali Yesus katakan matilah. Kenapa itu sangat keras? Kenapa Yesus katakan begitu? Karena kepikiran orang-orang Farisi zaman itu tahu Taurat, tahu Talmud, tetapi hanya tahu di saja. Yang ketiga, saudara, iman yang merdeka itu yang perlu kita perhatikan Allah. Iman itu ataupun percaya itu tetap kita. Jadi ini bukan, saya tidak berbicara tentang selamat, tetap selamat. Apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Tetapi saudara, Calvin dan Arminian, kedua tokoh besar ini, sesungguhnya satu aliran, satu ide. Tetapi di generasinya itu banyak teolog yang sok-sok maha tahu, memecah-mecah kedua Calvin dan Arminian yang seakan-akan berbeda. Sekali selamat atau keselamatan itu bisa hilang. Wah, kalau sudah sekali selamat, boleh dong mencuri terus. Jadi selamat. Udahlah membunuh aja, rampok aja, kan sudah pasti selamat. Jadi maksudnya saudara di mana ya? Jadi saudaraku yang biasa, orang yang tidak mengenal Yesus seperti dikatakan, matilah kau dalam dunia. Kau tidak pernah mati. Jadi selamat atau tidak selamat itu ada ujungnya pada Yesus. Karena dialah yang pemegang kunci dan mengatakan, mari anakku masuklah dalam kerajaanku, mari duduk bersama dengan aku. Tidak ada nabi-nabi yang lain, saudara. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada di situ nanti Bapa, tidak ada di situ anak ngomong. Yesus yang ngomong. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang ngomong. Selamat, sekali selamat itu ada di dalam Yesus Kristus.
Ini perlu kita bicarakan, kita beritakan kepada saudara-saudara. Kalau di jemaat saya, saudara yang ada 80% dari seberang, saya keras ngomong seperti itu. Karena orang yang tidak mengenal Yesus dan mati terus, saya katakan, mengangkat dari membuang ke neraka itu, tangan malaikat itu begini, jijai, ngangkat keluar. Itulah seumpama. Nggak ngangkat, ramai-ramai di gotong. Karena sangat menjadikan kerja kalau orang tidak mengenal. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, iman itu harus kita tetap perjuangkan. Bagaimana kita tetap memperjuangkan itu? Siko itu. Yang ketiga, siapa yang ketiga tadi? Siko. Jiwa. Saudara, roh Anda boleh menyembah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Tubuh Anda bisa kudus, jauh dari pencabulan, jauh dari kenajisan-najisan. Karakter Anda wajib berhadapan dengan kehidupan Anda, maka teman, sahabat, istri, suami, anak-anak, tetangga, dan lain-lain. Nah, di situ saudaraku ada namanya pertarungan iman. Apakah kita mampu memperjuangkan iman kita tetap berjalan di dalam Tuhan, atau memang gara-gara ganteng atau gara-gara cantik hilang Tuhan Yesus? Cantiknya bilang ini orang Jawa Barat ini. Manis ayu, benar ayu tenang katanya ini. Terus udah pada sekolah tilu. Maka kasihan kan nggak dia? Kalah kegantengan, kecantikannya. Kalah pada Yesus gara-gara cantik si perempuan ini. Di sana mana persoalannya? Lalu ada lagi si perempuan. Kalau pacaran dengan mereka, pikir apa? Aku rasa nyaman, rasa damai. Kalau tahu nanti duduk di istri kedua, kami istrimu istri tua malah nggak mau apa? Itu mereka halal itu, nggak dosa. Tetapi si bajingan cowok Kristen, gereja tidak akan pernah memperkenalkan kau menjadi istri tua. Saudara, Amin. ada gereja yang memperbolehkan beristri dua? Tidak. Tinggalkan gereja. Tapi kepercayaan lain ada banyak sekali. Yang penting bisa dinafkahi. Lalu dia berkata, aku nyaman bersama dia. Kasihan. Seringkali saudaraku yang sekilas itu bermata itu mengubahkan hati kita, padahal itu hanya adalah jebakan. Maka di sanalah kita tak mampu memperjuangkan atau mempertahankan iman kita. Maka sesungguhnya kita masih tetap memiliki stigma hamba dosa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar seperti itu. Jadi jika anak itu, anak yang memerdekakan di situ, anak itu Yesusnya, pribadinya, ini siapa sih? Kalau saya menafsirkan di sini, saudara, ayat ini yang memerdekakan kita bukan hanya penebusan itu, tapi karakter tadi itu, jiwa itu. Ya. Jadi yang ketiga saudaraku, yang jika apabila anak itu, artinya saudaraku, tatkala kita tidak percaya kepada Dia yang disalibkan itu, Dia yang mati itu, Dia yang bangkitkan itu, matilah engkau dalam dosamu, itu yang menyelamatkanmu nanti. Itu yang maksud Yesus. Karena semua orang percaya kepada Allah, Pak yang menyelamatkan. Iya. Farisi, Yahudi percaya itu. Tapi percayakah dia yang datang itu? Dia sang Mesias, dia yang mengampuni dosa? Bukan percaya.
maka tidak mendapatkan keselamatan. Maka tidak menjadi merdeka. Ini yang dimaksud ayat ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bisa membedakan yang kami apa maksud? Bukan nama Yesus itu, bukan pengorbanannya Yesus yang menyelamatkanmu yang dimaksud di ayat ini, di dalam ayat ini. Tetapi kalau kau tidak percaya, dia yang datang itu. Kan banyak ke gereja, banyak jalan keselamatan, bukan hanya melalui Yesus kata orang. Tidak ada only Yesus, tidak ada saudara, tidak ada. Dengarkan, jangan dengarkan itu. Tidak ada percaya kepada Yahweh saja sudah cukup, tidak ada. Semua harus registrasi kembali kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus tatkala masuk kepada alam maut, apa dikatakan sana dalam 1 Petrus? Yang mengembara kepada roh-roh di masa siapa? Nuh. Registrasi, proklamasi, aku sudah datang. Maka akan menerima segala hukuman yang sesuai apa yang Tuhan. Semua Abraham pun itu harus registrasi pada Yesus. Kenapa? Itu. Jadi bagaimana? Dari mana Pak? Melalui bagaimana registrasinya? Itu masih dalam proses. Kita kami belajar saudara di pasca sarjana. Di jam apa? Jam mengajar. Ya, SKS ya. Ya baik saudara, kesimpulannya begini. Jadi kesimpulan saudaraku, iman yang memerdekakan itu adalah merdeka dari dosa. Dulu kita semua mudah-mudah dosa. Tatkala kita menerima Yesus berubah menjadi anak. Jadi ini yang dimaksud saudaraku, kalau saudara tahu apa yang disebut dosa yang dilakukan oleh Adam ini. Jadi bukan yang diwariskan oleh Adam adalah kita ini menjadi anak-anak budak dosa. Inilah yang ingin dilepaskan oleh Yesus. 3 ayat 15 dalam Kejadian 3:15. Lalu digenapkan di dalam Yesaya. Lalu terus di dalam Filipi Prata. Mana itu ayat tertulis ini? Karena terkecil dan antara seluruh itu. Ya. Lalu digenapkanlah dia datang. Dan selanjutnya saudaraku yang kedua adalah merdeka dari jajahan dosa. Orang yang masih hidup dalam jajahan dosa atau menjadi penjajah adalah orang-orang yang dosa, maka iman itu belum merdeka. Yang ketiga saudara-saudara, merdeka tetap diperjuangkan. Sebagaimana leluhur kita pendiri negara ini, mereka berharap supaya kita generasinya berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Demikian juga di dalam Kristen kita saudara. Kalau Kristus telah menjadi teladan, memberikan teladan kepada kita, maka kita pun wajib untuk meneladani ini. Dan kita tetap harus hidup dalam merdeka itu, supaya merdeka itulah yang akan menyelamatkan kita dari segala apa yang menjadi hambatan. Amin saudaraku. Amin Pak. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu telah didahulukan Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam seperti di tanah yang subur. Tumbuh dan berbuah dapat kami bawa dalam kehidupan kami dan berbagi kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan berkati dalam kehidupan kami, supaya kami berbuat kepada seorang anak lain. Terpujilah Tuhan sepanjang hari ini, sertai hidup kami, sertai pekerjaan kami, seluruh aktivitas kami. Kami syukuri firman hari ini berkati hamba-Mu, kami berkati kami semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.